Halo semuanya, saya Cornelia Putri dengan nama 1448 ingin menjelaskan materi relasi dan fungsi terutama terkait dengan sifat penyatakan relasi. Tapi yang pertama kita akan mengenal apa sih relasi itu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti juga sering mengetahui terkait dengan kata-kata relasi. Kita memiliki relasi dengan teman, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, apakah teman-teman semua tahu relasi itu apa? Di dalam matematika, relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Jadi, jika terdapat dua himpunan dan himpunan tersebut memiliki hubungan di antara anggota-anggotanya, maka himpunan tersebut memiliki sebuah relasi. Nah, definisi dari relasi tersebut adalah jika himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika anggota himpunan saling suka kenal. Sebagai contoh, misalkan di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan juga himpunan B. Himpunan A memiliki anggota Angga, Beni, Rudi, dan Adi. Sedangkan di anggota himpunan B terdapat Miriam, Sate, dan Sakti. Terdapat sebuah keterangan juga jika A adalah himpunan remaja laki-laki di sebuah dusun dengan nama dusun A, dan B adalah himpunan makanan yang mana berada di sebuah desa A. Nah, jika di kedua himpunan ini terdapat suatu hubungan, misalnya saja Angga berhubungan atau kita bisa menarik garis dari Angga dengan Miriam, lalu kita menarik garis Beni dengan Miriam, Beni dengan Sate, Rudi dengan Sate, dan Adi dengan bakso. Nah, kita bisa menyatakan bahwa himpunan A dan himpunan B ini memiliki sebuah hubungan. Jadi, terdapat sebuah relasi dari himpunan A dan juga himpunan B. Mengapa bisa begitu? Mereka memiliki relasi dikarenakan himpunan A dan juga himpunan B memiliki hubungan antara anggota himpunannya. Nah, jika di sini kita bisa mengkaitkan hubungan antara himpunan A dan juga himpunan B adalah makanan kesukaan. Jadi, makanan kesukaan Angga adalah mie ayam, makanan kesukaan Beni adalah sate dan ayam, makanan kesukaan Rudi adalah sate, dan yang terakhir Ade menyukai bakso. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menyatakan sebuah relasi itu. Kita bisa menggambarkan sebuah relasi dengan berbagai cara atau menyatakan relasi dengan beberapa cara. Tepatnya terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan sebuah diagram panah. Selanjutnya, kita juga bisa menyatakan relasi dengan sebuah diagram KRSG. Dan yang terakhir, kita bisa menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, kita akan mengenal terkait dengan diagram panah. Apa sih diagram panah itu? Diagram panah merupakan sebuah diagram membentuk pola dalam bentuk arah panah dari suatu relasi yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota Fedi, Budi, Susi, dan Mati. Sedangkan anggota himpunan B terdapat apel, melon, mangga, dan jeruk. Nah, himpunan A di sini yang di sebelah kiri kita bisa menyebutnya dengan domain, sedangkan himpunan B ini kita bisa sebut dengan kodomain. Domain merupakan daerah asal dan kodomain merupakan daerah lawan. Nantinya untuk anggota himpunan yang memiliki pasangan seperti apel, melon, mangga, jeruk, kebetulan di kodomain ini atau di himpunan B mereka semua memiliki pasangan. Jadi anggota himpunan yang memiliki pasangan akan disebut dengan range. Nah, di sini kita bisa melihat jika Edi memiliki pasangan melon atau memiliki arah panah ke melon, Budi ke mangga, Susi ke apel, Wati ke melon, dan Wati ke jeruk.
Nah, ini merupakan sebuah representasi dari diagram panah, karena kita bisa melihat keterkaitan antara dua buah himpunan ini dengan panah yang memberikan gambaran hubungan antara dua buah himpunan ini. Jika kita melihat, karena di sini nama orang dan juga di sini nama buah, kita bisa mengidentifikasikannya. Relasi yang terbentuk adalah menyukai buah. Jadi kita bisa membaca Edi menyukai buah melon, Budi menyukai buah mangga, Susi menyukai buah apel, Wati menyukai buah melon, dan Wati menyukai buah jeruk. Selanjutnya yaitu diagram kartesius. Diagram kartesius merupakan bentuk diagram yang terdiri dari sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk mengetahui dua buah himpunan dari pasangan terurut yang mana himpunan A dan himpunan B, kita bisa menuliskan dalam bentuk titik atau yang biasa disebut noktah atau dot. Nah, di sini kita bisa melihat ada sumbu X. Di sini sumbu X direpresentasikan sebagai himpunan A dan sumbu Y direpresentasikan sebagai himpunan B. Kita bisa melihat anggota dari himpunan A sendiri terdapat nilai 4, 5, 6, dan 7, sedangkan anggota himpunan B terdapat nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu bagaimana kita bisa melihat hubungan antara dua himpunan tersebut atau relasi antara dua himpunan tersebut? Seperti yang disebutkan di dalam definisi tadi, jika himpunan A dan himpunan B dituliskan dalam bentuk titik atau noktah. Jadi kita bisa melihat titik atau noktah yang berada di dalam diagram ini. Kita bisa melihat ada satu titik di sini, lalu di 4,1, 4,2, 4,3, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat jika terdapat suatu relasi dari himpunan A dan juga himpunan B. Lalu apa relasi yang terjadi dari kedua himpunan tersebut? Relasi yang terjadi dari kedua himpunan tersebut kita bisa mengidentifikasikannya. Kita bisa melihat di sini ada nilai 4. 4, lalu pasangannya dengan 0, dengan 1, dengan 2, dengan 3. Sedangkan nilai 5 memiliki pasangan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dari kedua nilai tersebut atau kedua himpunan tersebut kita bisa mengidentifikasikannya jika hubungan antara himpunan A dan himpunan B atau relasi antara himpunan A dan himpunan B merupakan lebih besar dari. Coba kita cek. Di sini di nilai 6 titiknya terdapat ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 6 lebih kecil dari 0, benar. 6 lebih kecil dari 6 lebih besar dari 1, benar. 6 lebih besar dari 2, benar. 6 lebih besar dari 3, benar. 6 lebih besar dari 4, benar. 6 lebih besar dari 5, benar. Jadi jika semua memenuhi relasi yang kita identifikasikan, maka relasi tersebut benar dan memenuhi. Lalu bagaimana mengidentifikasikan daerah hasil, daerah lawan, daerah asal? Untuk daerah asal di sini kita melihatnya sebagai himpunan A, karena himpunan yang pertama itu merupakan representasi dari domain, sedangkan himpunan B itu merupakan representasi dari kodomain. Jadi jika kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa himpunan domain dari relasi ini adalah 4, 5, 6, dan 7, sedangkan kodomainnya 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang terakhir adalah himpunan pasangan terurut. Nah, sesuai dengan namanya nih, himpunan pasangan ini dapat dinyatakan dengan cara memasangkan pasangan dari himpunan A dengan himpunan B secara terurut atau berurutan. Jadi, kita bisa menuliskan pasangan-pasangan tersebut secara terurut, mulai dari himpunan A dan
diteruskan dengan himpunan B yang merupakan pasangannya. Atau yang pertama kali itu adalah domain dan yang selanjutnya adalah hasilnya atau range-nya. Misalkan di sini 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 4, 4 berpasangan dengan 5. Nah, kita bisa melihat untuk yang di depan koma ini atau 1, 2, 3, 4 ini merupakan anggota dari himpunan A karena mereka terletak di awal. Dan untuk yang 2, 3, 4, 5 di yang setelah koma di dalam kurung, kita bisa merepresentasikannya sebagai himpunan B atau daerah lawan. Nah, untuk mengidentifikasinya, sama seperti tadi, kita harus melihat hubungan antara pasangan ini. Jadi kita bisa lihat di pasangan pertama yaitu 1,2, bisa jadi ini satu kurangnya dari 2 adalah 1, atau lebih kecil juga benar, tapi lebih kecil dari 2. Jadi kita harus mengecek dari masing-masing pasangan himpunan terurut ini. Jika mengidentifikasi relasi yang terjadi memenuhi semua pasangan terurut, maka itu merupakan suatu relasi yang dianggap benar dari himpunan pasangan terurut tersebut. Demikian penjelasan singkat terkait dengan cara menyajikan sebuah relasi dan penjelasan singkat terkait dengan relasi. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan bersama saya. Sampai jumpa.